Hai guys. guys. Jadi di sini kita mau bahas prospektus PT Jaya Swarsa Agung dengan saya Nadia Dareva dan rekan saya Erni Nuraini. Nah, kita mau bahas perusahaan yang bergerak di industri makanan ringan nih. Yang pertama ada tentang anak perusahaan. Yang pertama kita bisa bahas anak perusahaannya dulu ya. Di sini mereka punya dua anak perusahaan, yang satu PT AFI, yang kedua PT TBS. Nah, dia tuh statusnya dua-duanya beroperasi. Di sini mereka tuh tahun pendiriannya tahun 2010 sama yang TBS ini tahun 2014. Status kepemilikannya mereka itu hampir 100%, bisa dilihat dua-duanya. Selanjutnya kita lihat untuk informasi IPO-nya ini, mereka melakukan penawaran awal di tanggal 2 November 2021 sampai 8 November 2021. Untuk penjamin pelaksana emisi efeknya itu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 2021. Nah, PT Jaya Swarsa Agung ini melakukan IPO sebesar 240.300.000 lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp50 atau sebesar 21,87%. Dengan harga penawaran Rp335 sampai Rp360. Setiap saham dengan jumlah seluruh IPO-nya sebesar 86.580.000.000. Lalu dengan total aset 30 Juni 2021 sebesar 260.651.165.677 rupiah dengan laba per 31 Juni 2021-nya yaitu 3.408.419.071 rupiah. Nah, untuk rencana penggunaannya ini bisa dijelaskan oleh Erni. Selanjutnya ini ada rencana penggunaan dana ya. Dari IPO-nya ini 90,19% ini digunakan untuk belanja modal perseroan. Dibagi dua, dari 52,65%-nya ini untuk pengembangan usaha perseroan berupa pembangunan pabrik dan berupa pembangunan pabrik baru perseroan yang diperuntukkan untuk kategori produk biskuit. Yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik perseroan. Dan 37,54%-nya itu untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi dari pihak ketiga yaitu Yangjiang Wenfa Yuandong Industri dan akan difungsikan di atas pabrik baru. Dan 9,81%-nya itu untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi. Next slide-nya. Di sini ada modal saham ya. Di sini modal dasar awalnya itu ada 1.000. Kita juga bisa lihat juga di sini ada modal dasarnya dari saat prospektus ini ada sekitaran 2.292 jutaan. Di sini kita melihat ya pemegang sahamnya itu bertambah ya kan. Yang awalnya ada 3 menjadi 6. Terus yang awalnya 3 tuh ada Pak Anwartai, Bu Sutini, dan Pak Hasim ya kan. Next slide-nya bisa dibacakan Nadia. Nah, di sini untuk proforma struktur permodalan perseroannya bisa kita lihat nominal mereka tuh nominalnya Rp50 per saham. Lalu dari pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya tuh 240.300.000 atau sebesar 21,87%. Maka perseroan mencatat seluruh saham biasanya atas nama pemegang saham sebelum IPO itu sebesar 858.620.000. Lalu dicatat di B itu sebanyak 1.098.920.000 atau sebesar 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah IPO ini.
Lalu di sini kita bahas laporan laba rugi konsolidasian perseroannya ya. Di sini bisa kita lihat untuk penjualan netonya di tahun 31 Maret 2021 itu mengalami penurunan ya, sekitar 16% dibanding tahun 2020-nya. Nah, penurunan ini tuh disebabkan karena adanya dampak pandemi. Jadi situasi seasonal perayaan Idul Fitri itu tidak sebesar tahun sebelumnya. Pemerintah itu membatasi lalu lintas transkota, jadi arus mudik jauh berkurang. Kalau untuk periode 31 Desember 2020 itu mengalami kenaikan karena disebabkan oleh peningkatan jalur distribusi. Lalu untuk beban pokok penjualannya, di sini bisa kita lihat pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 21% karena adanya pandemi COVID. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2020 juga mengalami penurunan nih sekitar 2% karena disebabkan oleh efek dari restrukturisasi dan reformulasi bahan baku. Lalu kita lihat laba brutonya di tanggal 31 Maret 2021 juga mengalami penurunan. Laba kotornya sekitar 1% karena efek dari restrukturisasi itu dan reformulasi serta efisiensi pemakaian bahan bakunya. Untuk tanggal 31 Desember 2020 terdapat kenaikan laba kotor sekitar 28%. Lalu kita lihat laba rugi periode tahun berjalannya nih. Untuk tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sekitar 17%. Lalu untuk 31 Desember 2020-nya menaiki kenaikan sebesar 484%. Keduanya itu sejalan ya dengan tren penjualan pada tahun tersebut. Lalu kita lihat lagi total laba komprehensif lainnya. Di tanggal 31 Maret 2021 terdapat penurunan. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2020 juga mengalami penurunan. Nah, penurunan keduanya ini termasuk perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan. Lalu kita lihat lagi untuk jumlah penghasilan atau rugi komprehensif periode tahun berjalannya. Di tanggal 31 Maret 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 21% dibanding tahun 2020. Nah, kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan pada pengukuran kembali imbalan kerja pada penghasilan komprehensif lain untuk periode sampai dengan 31 Maret 2021. Untuk tanggal 31 Desember 2020-nya juga mengalami kenaikan sebesar 288%. Dilihat dari laporan laba rugi ini, pasti perusahaan ini juga memiliki hutang yang akan dibahas sama Erni. Nah, di sini kita bisa lihat ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kita bisa lihat di sini total liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 215.991.414.228 juta. Terus di sini juga ada total liabilitas jangka panjangnya kisaran 30 miliaran. Dan total liabilitasnya itu semuanya 246.412 juta. Nah, setelah dia mati ya, adanya hutang terbesar itu ada di bank, yaitu Bank OCBC dan utang perseroan. Nah, ini tuh kenaikan ini juga disebabkan karena adanya pembelian aset dan pembangunan pabrik. Jadi ya menurut kita ini tuh baik ya. Kenapa? Karena semakin banyak pabrik, semakin banyak pula penghasilan atau produksi yang dihasilkan kan dari pabrik itu. Jadi menurut kita wajar sih kalau untuk pembelian aset dan pembangunan pabrik ini. Next slide-nya. Aset lancar dan aset tidak lancarnya. Di sini kita lihat dari 2018 ke 2019 mengalami penaikan, di 2019 ke 2020 mengalami penaikan, tetapi di 2021 Juni ini mengalami penurunan. 30 Juni 2021 ini.
Terus kita lihat aset tidak lancarnya di sini di tahun 2018 itu ke 2019 mengalami kenaikan juga. Terus di tahun 2020 mengalami penurunan tapi tidak signifikan, kisaran turun 20 juta. Terus kita bisa lihat di 30 Juni terakhir ini, 30 Juni 2021 itu mengalami penurunan dari 2020. Dari 31 Desember 2020, tapi mengalami penaikan lagi di 31 Maret 2021. Kita bisa lihat nih total asetnya. Total asetnya dari tahun 2018 ke 2019 itu mengalami kenaikan, dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan juga, dan juga di sini di 2021 Juninya itu mengalami penurunan dari 2020. Terus di 31 Maretnya ini mengalami penaikan dari Juni 2021-nya. Terus kita bisa lihat di sini ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Oke, kita bisa lihat di 2018 ke 2019 itu mengalami penaikan, di 2019 di 2020 juga mengalami penaikan, turun lagi di 2021 Juni. Nah, kita lihat nih dari total liabilitasnya itu dari tahun ke tahun naik ya, 2018, 2019, 2020. Dan di 30 Juni 2021-nya masih lebih rendah dari 2020 karena juga di sini belum tutup buku juga kan, belum 31 Desember 2021. Oke, next slide-nya. Nah, di sini itu ada arus kas dari untuk aktivitas operasinya ya. Bisa kita lihat di kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 31 Maret 2020 ini, arus kas yang dihasilkan. Jadi di sini arus kas dari aktivitas operasi, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 31 Maret 2021 ini sebesar 1.079.273.762. Nah, untuk arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar 82.519.820.503. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pada pemasok sebesar 57.138.663.033. Jadi kas neto untuk 31 Desember 2020 ini sebesar 53.589.751. Terus yang 2019 ini sebesar kas neto yang diperoleh itu sebesar 13.015.554.679. Terus untuk kas neto yang diperoleh aktivitas investasi ini untuk 31 Maret 2021 bisa kita lihat di sini sebesar 17.418.733. Lalu untuk 31 Maret 2020 sebesar 302.667.903. Ini tuh hasil kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi ini dari hasil perolehan aset tetapnya. Lalu untuk 31 Desember 2020 ini kas neto yang diperolehnya itu yaitu
52.222.280.915. Untuk tahun 2019-nya berjumlah 12.900.017.225.000. Lalu untuk tahun 2018-nya kas neto yang diperoleh aktivitas investasi ini sebesar 1.900.915.732. Lalu di sini kita bahas arus kas dari aktivitas pendanaannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk arus kas dari aktivitas pendanaannya, yaitu di tahun 31 Maret 2021 sebesar 12.118.393.901. Untuk tahun 2020-nya sebesar 16.935.164.627. Untuk tahun 31 Desember 2020 sebesar 5.129.182.935. Untuk tahun 31 Desember 2019-nya 5.102.337.977. Nah, untuk tahun 31 Desember 2018-nya yaitu sebesar 27.130.976.919. Lalu selanjutnya ini ada perbandingan PER dan PBV, ini dijelaskan oleh Ernie. Oke, di sini ada perbandingan PER dan PBV. Di sini kita bisa, di sini kita lihat earning per share-nya itu. Di sini kita dapat dari perusahaan yang dibagi dengan per lembar saham, kita dapetin 3,65. Di sini dapat dikatakan perusahaan tersebut mendapatkan laba 3,65 per lembar saham ya. Di sini menandakan semakin tingginya earning per share, semakin baik perusahaan tersebut. Kenapa? Karena semakin meningkatnya earning per share dari tahun ke tahun perusahaan ini, maka perusahaan ini tuh bisa dibilang semakin baik karena laba perusahaan tersebut bisa dibilang meningkat kan. Bisa dibilang juga perusahaan ini juga pertumbuhannya baik ya. Terus kita bisa lihat juga di sini ada PER-nya. PER-nya itu 360 dibagi 3,65 ya. Ini kita dapetin hasil 98,63. Nah, di sini itu menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nih, jika PER lebih kecil dari rata-rata, jika PER ini nih lebih kecil nih dari rata-rata perusahaan di bidang yang sama atau kayak pesaingnya ya, bisa dibilang investor tuh lebih menyukai perusahaan ini gitu. Makanya investor tuh mencari PER-nya itu lebih kecil dari PER-PER di perusahaan sabar. Dari IPS aja. Oke. Di sini ada perbandingan PER dan PBV ya. Di sini kita bisa lihat earning per share-nya itu kita mendapatkan hasil 3,65. Di sini kita dapat dari laba perusahaan yang dibagi dengan per lembar saham. Nah, setelah kita dapat 3,65 ini dapat dikatakan ya perusahaan ini mendapatkan 3,65 per lembar sahamnya. Di sini juga menandakan semakin tinggi earning per share, semakin baik juga perusahaan ini. Karena semakin meningkatnya earning per share dari tahun ke tahun di perusahaan ini, maka perusahaan bisa dibilang semakin baik. Karena laba perusahaan tersebut bisa dibilang meningkat kan. Nah, bisa dibilang juga pertumbuhan perusahaan ini baik. Terus di sini kita bisa lihat
PER-nya ya, price earning, maaf, kita bisa lihat PER-nya di sini 360 dibagi 3,65, kita mendapatkan hasil 98,63. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil ini kita bisa menggambarkan kayak harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, jika PER-nya itu lebih kecil dari rata-rata perusahaan di bidang yang sama gitu, maka perusahaan ini tuh bakal diincar sama investor, karena investor itu lebih memilih PER yang kecil gitu. Nah, terus kita lihat book value-nya ya. Di sini book value-nya itu kita dapetin angka dari tahun 2020 ya. Kita dapetin 29,37. Terus kita lihat lagi ini price to book value-nya kita dapetin 12,25. Nih, ini tuh lebih bagus kalau price to book value-nya itu lebih rendah dari price to book value perusahaan lain. Kenapa? Karena investor itu lebih menyukai price to book value yang rendah kan. Terus kita next slide. Nah, di sini kita bisa lihat rasio-rasionya dari profitabilitas dan solvabilitas. Kita bisa lihat RO-nya. Kita bisa lihat RO-nya. Nih, RO-nya itu kita di Juni 2021 kita mendapatkan itu 5,23%. Kita bisa lihat dari 2018 ke 2019 menurun, ke 2020 sangat meningkat yang signifikan, terus di Juni menjadi 5,23%. Nih, semakin nilai RO-nya tinggi, bisa dibilang perusahaan tersebut semakin baik. Karena investor lebih memilih ROE yang tinggi. ROE yang tinggi itu menandakan bahwa perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan laba yang lebih besar. Di sini juga kita bisa lihat ROA-nya. ROA-nya itu kita ada di 1%. Dari 2018 ke 2019, di bawah 1%, di 2020 di atas 1%, 1,11%. RO-nya itu didapatkan dari laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva. ROA ini menandakan seberapa efisien perusahaan dalam mendapatkan jumlah laba. Nah, lanjutnya itu liabilitas terhadap aset, bisa disebut juga DAR. Kita bisa dapatkan hasil DAR ini dengan membandingkan total hutang dengan total aset perusahaan. Semakin kecil DAR, semakin kecil nilai DAR, semakin kecil pula utang digunakan untuk perusahaan yang untuk memperoleh asetnya. DAR itu lebih baik, lebih kecil dari 1 ya, atau di bawah 1% lah. Terus kita bisa lihat juga liabilitas terhadap ekuitas. Di sini bisa dibilang kita menyebutnya DER kan. Di sini perusahaan memiliki DER sebesar 4,25 ya. Terus kita pikirkan perusahaan yang baik itu memiliki DER di bawah 1 kan, tapi di sini kita bisa lihat DER-nya itu 4,25. Ini kan dikarenakan hutang yang masih harus dibayarkan kan. Tapi di sini menurut kita itu mentoleransi. Kenapa? Karena hutang tersebut digunakan untuk pembelian aset dan pembangunan pabrik. Next slide.
Nah, jadi kalau dilihat dari prospek usahanya ini untuk jangka panjang di industri makanan dan minuman ini tuh dipengaruhi daya beli masyarakat ya. Jadi walaupun daya beli masyarakat Indonesia masih tergolong kuat, karena adanya pandemi ini, ekonomi sama usaha di berbagai industri Nusantara cukup terpengaruh. Jadi kalau dari jangka menengah sampai panjangnya, perusahaan ini menilai kalau industri makanan dan minuman selalu menjadi industri staple industri. Jadi staple industri populer yang selalu berkembang gitu. Ya, menurut aku Menarik juga ya? dari kita baca laporan keuangannya juga menurut aku ini perusahaan yang bagus ya, apalagi dia mengambil hutang, meminjam hutang gitu untuk keperluan yang emang untuk produksi kan. Jadi Iya, betul. utang itu untuk menghasilkan laba-laba untuk depannya kan. Jadi menurut aku walaupun hutangnya tinggi juga itu mentoleransi karena hutangnya untuk produksinya. Oke, sekian dari kami. Di sini disclaimer lagi ya, kita tidak untuk merekomendasikan untuk mengambil saham PT ini. Kita cuma menganalisis pribadi. Jadi kalau Keputusan ada yang masing-masing. mengambil ini, ya keputusan dari masing-masing lagi. Oke. Oke. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaklumi. Ya. Oke, don't forget to like, Komen, dan subscribe. subscribe. Dan